dengan saya Faisal dan saya Ani. Di episode kali ini kita akan membahas soal inflasi Indonesia, neraca pembayaran Indonesia, suku bunga Bank Indonesia, dan perkembangan sektor real terkini. Jadi tonton terus episode kali ini ya. Pertama, kita akan bahas dari sisi makroekonomi. Inflasi pada Februari 2024 dilaporkan kembali meningkat. Secara bulanan, inflasi umum naik dari 0,04% menjadi 0,37%. Dan secara tahunan, inflasi umum meningkat dari 2,57% menjadi 2,75%. Kenaikan tersebut utamanya dikarenakan oleh kenaikan pada inflasi harga bergejolak atau inflasi yang terkait dengan harga pangan. Inflasi harga bergejolak secara tahunan naik dari 7,22% menjadi 8,47%. Kenaikan terbesar disumbang oleh harga beras yang mengalami kenaikan sebesar 5,32% secara bulanan. Penyebab naiknya harga beras lebih dikarenakan oleh terbatasnya jumlah pasokan beras di pasar, sejalan dengan dampak El Nino yang berkepanjangan. Cuaca ekstrim yang terjadi juga dilaporkan mengganggu jalur distribusi beras. Sementara itu, inflasi harga diatur pemerintah secara tahunan tercatat menurun, yakni dari 1,74% menjadi 1,67%. Hal ini sejalan dengan berlanjutnya normalisasi harga komoditas dunia, terutama yang terkait dengan energi. Inflasi inti dilaporkan tidak berubah atau tetap pada level 1,68%. Akibat rendahnya inflasi dari sisi supply sehingga tidak ada risiko pass-through dari sisi produsen ke sisi konsumen. Meski mengalami peningkatan, inflasi umum masih berada dalam rentang target sasaran Bank Indonesia tahun ini, yang sebesar 1,5% sampai dengan 3,5%. Perkembangan inflasi ini juga sejalan dengan keputusan Bank Indonesia pada rapat Dewan Gubernur bulan Februari 2024 yang memutuskan untuk mempertahankan BI rate pada level 6%. Pada jangka pendek, kami melihat tekanan inflasi, terutama dari sisi harga pangan, akan terus berlanjut. Hal ini terjadi seiring dengan pola musimannya, di mana permintaan cenderung akan meningkat pada masa Ramadan dan Idul Fitri yang berlangsung pada bulan Maret hingga April tahun ini. Oleh sebab itu, kami masih mempertahankan view kami terkait dengan ruang pemotongan suku bunga BI rate yang kami prediksi akan terjadi pada paruh kedua tahun ini. Selain karena faktor inflasi, pandangan kami perihal Bank Indonesia tidak akan terburu-buru dalam memangkas suku bunga kebijakan adalah terkait dengan ketahanan sektor eksternal Indonesia. Neraca pembayaran Indonesia pada tahun 2023 mencatatkan surplus sebesar 6,3 miliar dolar. Neraca transisi berjalan dilaporkan defisit sebesar 0,11% dari PDB. Menurun dari sebelumnya tercatat surplus 1% dari PDB pada tahun 2022. Neraca transaksi berjalan yang tercatat defisit tersebut disebabkan oleh menyusutnya surplus neraca barang akibat normalisasi harga komoditas dan melemahnya pertumbuhan ekonomi dunia. Resiko tersebut kami lihat akan berlanjut pada tahun ini. Selanjutnya, update terkait sektor real di Indonesia. Data Purchasing Manager Index atau PMI S&P Global bulan Februari menunjukkan angka 52,7, sedikit menurun dibandingkan PMI Januari yang mencapai 52,9. Meskipun demikian, angka tersebut masih menandakan jika sektor manufaktur Indonesia masih mengalami ekspansi. Berdasarkan komponen penyusunnya, ekspansi sektor manufaktur tersebut didukung oleh peningkatan pesanan, utamanya dari pasar domestik. Sementara, pesanan dari pasar ekspor mengalami stagnasi. Lebih lanjut lagi, pada bulan Februari lalu, harga input sektor manufaktur mengalami kenaikan tercepat sejak akhir tahun 2022 lalu. Kelangkaan bahan baku serta terhambatnya pengiriman menjadi faktor utama yang mendorong kenaikan harga bahan baku tersebut. Akibatnya, para pelaku usaha mulai mentranslasi kenaikan harga bahan baku tersebut dengan cara menaikkan harga jual produk mereka secara marginal. Namun demikian, secara keseluruhan, optimisme terhadap kondisi ekonomi Indonesia di kalangan para pelaku manufaktur masih terjaga, bahkan meningkat dibandingkan bulan Januari lalu. Selain sektor manufaktur, sektor pariwisata juga masih terus menunjukkan pemulihan yang berkelanjutan. BPS melaporkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara Indonesia pada bulan Januari mencapai 927.000 orang atau tumbuh sebesar 16,2% secara tahunan. Angka tersebut lebih lambat dibandingkan pertumbuhan bulan Desember yang mencapai 27,9%. Jika dibandingkan dengan kondisi sebelum pandemi, jumlah kunjungan wisatawan tersebut hanya mencapai 77%-nya, menandakan masih terdapat ruang untuk perkembangan sektor pariwisata ke depannya.
Namun demikian, pelemahan ekonomi dunia menjadi salah satu resiko utama bagi perkembangan sektor pariwisata dan sektor manufaktur, terutama yang berorientasi ekspor pada tahun 2024 ini. Di sisi lain, data penyaluran kredit perbankan terhadap sektor swasta domestik juga masih menunjukkan resiliensi sektor real di Indonesia pada awal tahun 2024 ini. Berdasarkan data Bank Indonesia, penyaluran kredit sektor perbankan di bulan Januari tumbuh sebesar 11,5% secara tahunan atau terakselerasi dibandingkan pertumbuhan kredit pada bulan Desember lalu yang mencapai 10,3%. Berdasarkan kategorinya, kredit lapangan usaha tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan kredit konsumsi, di mana pertumbuhan kredit lapangan usaha mencapai 12,4%, sedangkan kredit konsumsi tercatat tumbuh sebesar 9,5%. Berdasarkan sektornya, sektor pertambangan, sektor transportasi dan komunikasi, serta sektor jasa-jasa menjadi 3 sektor yang mengalami pertumbuhan kredit terbesar secara tahunan. Masing-masing sektor tersebut tercatat tumbuh sebesar 37,2%, 22,3%, dan 20,9%. Akselerasi kredit tersebut, terutama di sektor transportasi dan komunikasi, sejalan dengan masih berkembangnya sektor-sektor yang terkait dengan leisure. Dengan adanya ruang pemotongan suku bunga Bank Indonesia di tahun ini, kami melihat jika sektor real Indonesia masih dapat tumbuh secara solid, utamanya sektor-sektor yang berorientasi pasar dalam negeri. Nah, Mas Faisal, jadi ruang pemotongan suku bunga masih terbuka ya di tahun ini? Bener banget nih, tapi kami melihatnya ruang pemotongan suku bunga itu terbuka di semester kedua. Karena di semester pertama, kami masih melihat ada risiko dari inflasi dan juga risiko higher for longer dari suku bunga global. Oke, demikian episode kali ini. Sampai jumpa di perspektif selanjutnya.